warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan tentang konsep syirik dalam perspektif aswaja. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu apa itu syirik. Syirik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyekutukan Allah dengan yang lain-lain. Misalnya pengakuan kemampuan ilmu daripada kemampuan atau kekuatan Allah Subhanahu wa taala, peribadatan selain kepada Allah, atau salah satunya jika ada seorang yang meyakini bahwa ada sang pencipta atau sang penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa dikatakan syirik. Di sini ada banyak macam-macam syirik. Pembagian syirik dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembagian secara kuantitas dan kualitas. Pertama, pembagian syirik secara kuantitas dapat dibagi tiga, yaitu yang pertama syirik uluhiyah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam arti meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Dua, syirik rububiyah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam arti meyakini adanya Tuhan lain selain Dia sebagai pemelihara dan mengatur alam semesta. Yang ketiga, syirik ubudiyah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam arti meyakini adanya Tuhan selain Dia sebagai yang disembah. Dengan kata lain, seorang menyembah Allah Subhanahu wa taala sekaligus menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Adapun secara kualitas dibagi menjadi dua, yaitu satu, syirik besar al-syirik akbar, yaitu meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Yang kedua, syirik kecil atau al-syirik al-asgar, yaitu melakukan sembahyang bukan karena Allah, tapi karena manusia. Dalam Islam, syirik ini juga bisa dikatakan sebagai riya. Kedua syirik tersebut emang harus dihindari karena dapat merusak keimanan seorang. Bagaimanapun banyaknya kebaikan yang dilakukan seseorang, ia akan langsung dipengaruhi oleh kedua jenis syirik di atas masih bersarang dalam hatinya. Menurut Yusuf Kardawi, syirik yang pertama kali terjadi adalah syirik yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Penyebabnya adalah gulu, artinya berlebih-lebihan terhadap orang yang saleh. Adapun perbuatan-perbuatan yang lain tergolong ke dalam syirik ucapan, diantaranya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, menyadarkan nikmat selain kepada Allah, yang mana kegiatan ini dianggap sepele oleh kebanyakan orang saat ini. Sedangkan menyadarkan nikmat selain kepada Allah termasuk syirik dan kekufuran. Oke, itu saja. Bisa dilanjut materi selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Haji Mas Rusdi, yakni penjelasan tentang bahaya tuduhan syirik. Yang pertama adalah tidak mendapatnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana permulaan ayat mengatakan bahwa tidak diampuninya dosa syirik karena akibatnya dapat merusak diri. Yang kedua adalah tergolong dosa yang amat besar, sebagaimana penutup bahwa sebesar-besarnya dosa, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dari Abi bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah dikemukakan kepada Rasulullah SAW, ditanyainya tentang dosa-dosa besar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, syirik kepada Allah, membunuh jiwa, dan durhaka kepada kedua ibu bapak. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah sesat-sesat kesesatan, sebagaimana penutup ayat 116 Al-Maghribi mengatakan bahwasannya orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, ia telah tersesat dari tujuan atau terjauh dari jalan lurus. Sebab syirik merupakan kesesatan yang merusak akal, menodai kejernihan ruh, dan menjadikannya tunduk kepada hamba lain seperti dirinya sendiri. Yang keempat adalah
penyembahan terhadap syaitan, sebagaimana penutup ayat 117 Al-Maghrib mengatakan di antara pekerjaan dan tuntutan tabiat setan ialah menyesatkan dan menyibukkan para hamba dengan anganannya. Kekosongan yang batil, jauh dari hak dan hidayah, seperti penyesatannya kepada hamba manusia yang berpendapat bahwa orang-orang berdosa akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tanpa bertaubat dan akan keluar dari neraka setelah mendapatkan syafaat serta membujuk manusia untuk senang dunia dan lupa akhirat. Yang kelima adalah kezaliman yang besar sebagaimana penutup ayat 13 surat At-Luqman. Sesungguhnya persekutuan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Selanjutnya adalah kesimpulannya adalah syirik merupakan refleksi jiwa, akal dan fisik dalam menyekutukan Allah yang mungkin dalam bentuk eksternal, yakni demokratif yang dapat disaksikan oleh orang-orang lain, dan internal, yakni yang hanya dirasakan oleh yang bersangkutan. Bentuk eksternal dan internal syirik dapat berupa penganislik, penyembahan berhala dengan segala macam wujud apa saja yang dijadikan objek sekaligus subjek itu, yang dalam isyarat Al-Quran dan istilah ulama disebut syirik akbar. Syirik yang tidak dilakukan sebagai perbuatan yang membawa implikasi kehidupan keagamaan yang amat berbahaya, sebab indikasi-indikasinya yang tanpa terampuni, sebesar-besarnya dosa besar, sesesat-sesatnya kesesatan, penyembahan syaitan dan kezaliman yang besar. Di sini saja penjelasan dari kami berdua. Apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.